Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama, begitu Kamal salam. Salam. Yang jawab salam berangkat haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun lagi boleh. Daun salam, daun kentang. Ya Allah yang jawab salam semoga lunas hutang. Aminnya rata. Ya kalau kita kan gatal kalau kagak ngutang. Tetangga punya handphone baru pingin. Tetangga punya motor baru pingin. Tetangga punya rumah baru pingin. Tetangga pesen seragam baru pingin. Duitnya kagak ada. Yang ngutang. Makanya pakai handphone kreditan. Punya motor kreditan. Rumah baru kreditan. Baju seragam bayar kebanyakan utangnya. Yang jawab salam penuh semangat, Allah limpahkan rezekinya, lunas utangnya. Adik-adik khawatir ibunya malu, tolong jawabin ya. Takut ketahuan yang paling kenceng utangnya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya rahasia Bu ya. Tapi karena saya jauh dari Cianjur melewati Sukabumi, melewati Bogor, jadi dapat semua tuh ya kata MC ya. Ini rahasia sebenarnya. Saya ketemu guru saya. Ustadz, siap. Pingin lunas utang? Pingin. Syaratnya cuma dua Bu, nggak banyak. Nggak pakai kunci Inggris, kagak. KTP nggak laku. Kalau kita punya utang dan pingin lunas utangnya, syaratnya dua. Satu punya uang, dua bayarkan. Bukan ya iya. Kadang-kadang kita kalau minjem gampang, ngulangin yang susah. Maunya kemarin tuh bang, sampai kirim debt collector Bu, tukang nagih. Kubisnya sebelah timur. Itu anak kecil sama ibunya dicubit. Aduh, masakin. Neng, kalau ada yang nanya, mak, bilangin mak kagak ada. Itu punten Papa Binsa, jalannya gagah. Yang lagi? Wah, yang mau lagi? Assalamualaikum. Anaknya kaget. Assalamualaikum. Salam. Buka pintunya, Neng. Sebentar, Om. Neng, ibunya ada. Kata ibu, kalau ada yang nanyain ibu, bilangin ibunya nggak ada. Memang ibunya di mana? Ibu lagi masak di dapur. Bayar, nggak boleh bohong, kasihan anak-anak kecil-kecil udah belajar bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita hormati seluruh jajaran pengurus, aparatur pemerintah, ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah, bengong kagak yakin. Ibu-ibu yang cantik, alhamdulillah. Bapak-bapak yang ganteng, alhamdulillah. Semoga perjalanan kita dari rumah ke tempat ini setiap langkahnya menghapus dosa kita. Setiap langkahnya mengangkat derajat kita. Setiap langkahnya wasilah Allah kabulkan semua doa-doa kita. Hari ini menjelang zuhur, mohon maaf kalau ceramahnya nggak selesai. Karena udah mau zuhur nih, kurang lebih 30 menit lagi. Bu, 14,5 abad yang lalu Rasul dilahirkan. Makanya kita baca salawat dulu yuk. Siap baca salawat? Siap? Tola al-badru alaina, tapi yang semangat, jangan kayak anak TK kemarin. Tola al-badru alaina. Capek ngegenangin. Yang semangat ya ini ibu-ibu Marawis, rebana keren suaranya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tola
Bunda saat salawat itu ya, digendangin enak, kagak digendangin tadi anak ceramah enak. Kemarin saya lihat anak TK bu, salawatnya ya Allah sampai menusuk ke hati. Anak TK teh serius salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak TK. Yang paling seru bu, kalau salawatnya dikasih seruling, coba dengerin. Itu yang punya utang, ada yang nagih, makin sedih. Nih sulingnya gini nih. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau ngundang ibu-ibu 10 orang, 10 besek, 10 amplop. Saya sendirian. Bun, sekarang mah ya Allah hiburan, maksiat banyaknya. Coba ayah goyang orai, ayah goyang ngebor, ayah goyang itik. Astagfirullah. Ibu dulu mah hiburan teh kayak ibu-ibu gini keren, dipertahankan. Jogetnya cuma kiri kanan. Bener enggak? Kagak ada maksiatnya. Yang paling modern dikit pakai gitar, pakai organ, pakai biola, tapi nggak ada joget-joget kayak begitu. Betul. Angkatan 40 tahun ke atas pasti ingat lagunya. Bingung memikirkannya. Perdamaian, 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 perdamaian. Udah. Sampai lohor kakak jadi. Perdamaian aja. Dek, Rasul yang mulia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu sejarahnya. Rasul ujiannya banyak. Tapi yang Allah cintai, yang Allah perkenankan masuk surga pertama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya berat. Bahkan jauh sebelum Rasul lahir, ada orang sombong. Boleh kagak sombong? Nih saya paling kaya nih, boleh kagak? Nih saya paling kuat nih, boleh kagak? Kagak boleh. Ini orang punten jabatannya tinggi, hartanya banyak, pasukannya punya 60.000 pasukan. Banyak tidak? Banyak, tapi sayang, bukannya bersyukur kepada Allah, dia iri. Kenapa iri? Di Makkah banyak orang yang datang bu, kirim pasukan. Pasukan, lihat apa yang terjadi di kota Makkah. Kenapa di sana rame, sementara di kampung kita di Yaman tidak rame? Baik tuan, baik tuan, baik tuan. Jangan banyak-banyak, berdoa aja. Siap, siap. Ini utusan naik kuda deh. Siap. Perjalanan dipersingkat bu, sampai ke Mekah dia liatin apa yang mengakibatkan seluruh dunia datang ke Mekah. Ternyata ada bangunan Ka'bah. Maka bangunan Ka'bah itu digambarnya, diukurnya sampai sempurna. Setelah itu pulang ke Yaman. Sudah sampai ke Mekah? Sudah tuan, sudah tuan. Sudah dapat informasi? Sudah tuan. Kemari, siap. Apa yang kamu dapatkan? Di sana tuan ada bangunan Ka'bah, itulah yang mendatangkan seluruh orang datang ke kota Makkah. Kita tentu akan lebih mampu membangun Ka'bah yang lebih mewah. Kumpulkan para arsitek pembangunan, bangun bangunan lebih mewah daripada di Makkah. Kalian siap? Siap tuan, siap tuan, siap tuan, siap tuan, siap tuan. Banyak kan? Karena kaya deh, bangun Ka'bahnya sebentar. Selesai.
dan canggihnya lagi pakai lapisan emas. Sehingga orang lihat, aneh. Tapi sayang bangunan yang keren itu nggak ada yang datang. Coba ibu-ibu bangun ruko keren, barang-barangnya banyak, terus kagak ada yang datang, kagak ada yang beli. Kecewa nggak? Marah nggak? Ya marah. Ini orang sombong ini namanya Abraha deh. Marah. Kurang ajar. Marah. Para menteri, para penasehat, kemari. Siap. Menurut pendapat kalian bagaimana caranya supaya orang-orang tidak jadi ke Makkah tapi datang ke kota kita Yaman? Semua orang diam, Bu. Diam, gak ada yang ngomong. Semua orang diam. Gak ada yang berani. Kalau salah ngomong bisa-bisa disakiti. Kamu, saya ikut Tuan Raja saja. Kamu, saya ikut Tuan Raja. Kamu, saya ikut teman saya ikut Tuan Raja. Ikut. Baik, kalau begitu besok kita akan berangkat ke Makkah, kita akan hancurkan Ka'bah dan bawa 60.000 pasukan. Kalian siap? Siap Tuan, siap Tuan, siap Tuan, siap Tuan. Dek, Abraha malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Pagi-pagi terdengar suara azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dulu nggak ada azan. Paling dulu suara ayam, Bu. Ayam yang bangun. Ayam jantan juga bangun. Itu mah ayam kampung. Kalau di tempat Kakmal, Bunda, ayamnya ayam pelung, tingginya segini, suaranya kalau kori itu kayak Muammar ZA. Wush, keren. Tepuk tangan dong buat ayamnya. Pagi itu tidak tanggung-tanggung Abraha menyiapkan 60.000 pasukan, pakai baju perang. Bawa pedang, bawa panah. Pasukan pedang, tumbak, panah, jalan. Kebayang gak Bu 60.000 pasukan. Paling depan naik kuda. Iya. Ada yang naik unta. Ini Abraha yang sombong gak tanggung-tanggung naik gajah gede. Ada yang bilang 9 ekor, ada yang bilang 13 ekor. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas gajahnya gede. Itu kalau jalan bumi kayak gemetar. Bun, kebayang nggak kalau gajah dan 60.000 pasukan masuk gang ini? Kira-kira takut nggak? Takut. Anak-anak pada lari. Gajah. Takut. Jangankan anak-anak, orang tua lari. Ada yang naik ke gunung, lari ke lembah. Ada yang masuk ke sumur, nggak balik lagi. Ya sumurnya dalam kali. Ini Abraha dan pasukannya terus jalan. Tapi begitu sampai Mina, sebelum sampai ke Ka'bah, gajahnya tiba-tiba duduk. Jalan! Jalan! Gak mau. Tapi anehnya kalau gajahnya diarahkan ke Yaman, mau. Berdiri jalan. Kalau diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi. Jalan! Sampai Abraha bingung. Dokter, kemari. Siap Tuan. Diperiksa sama dokter, gajahnya sehat. Aneh. Kalau gitu kita istirahat. Siap. Ada yang tidur ngorok. Ada yang ngobrol. Dipercepat Bu ngomongnya.
Ada yang main-main, lagi asik, tiba-tiba datang awan hitam. Kita kalau ada awan sih seneng. Paling ibu ke anak-anak apa? Masuk, cepat mau hujan, cepat masuk. Angkat jahitan, cepat, jemuran. Jemuran suruh diangkat. Bener nggak bu? Anaknya malah main. Hujan turun. Bajunya basah, ibunya datang. Lihat jemuran kena hujan, lihat anak main. Kira-kira angkat jemuran apa marahin anak dulu? Setiap tahun kita Maulid Nabi, setiap tahun kita Isra Mi'raj, yang dibicarakan akhlak Rasul, kenapa masih marahin anak? Astagfirullahaladzim, kata emak juga angkat jemuran. Bu, anaknya gini aja. 15 menit marahin anak itu jemuran basah, rugi kagak? Rugi. Daripada marahin. Astagfirullah ya Allah, anak saya lupa ya Allah, nggak apa-apa. Bener kagak? Jemurannya kagak basah, anaknya juga asik main. Lu kita, anak manja, turun, jatuh. Insya Allah jatuh. Kalau anak manja, Hati-hati sayang, pegangan. Turun pelan-pelan. begitu berhasil. Berhasil. Maaf besok bu yang jatuh tadi, ibu punya buah mangga matang suruh manjat, nggak mau. Adek sayang, Apa? manjat pohon. Enggak takut jatuh. Kagak berani, gara-gara ibu bilang ini jodoh. Tapi kalau yang ini tadi manjat pagar. Nah sayang, Apa bu? ambilin mangga. Oke bu. Turun deui. Pandai dia manjat. Makanya please jaga emosi kita. Makanya Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya salah satu akhlak kita itu jaga emosi. Tidak cepet marah. Orang tawuran kita nggak ikut-ikutan, bener. Orang menghina nggak ikut-ikutan, bener. Orang dia salah, Allah akan hukum. Dia baik, Allah akan angkat derajatnya, betul. Dek, ini gajah nggak mau jalan, diom aja. Tiba-tiba lihat awan hitam, kaget. Awan. Takut. Saya izin Allah bu, mohon maaf, ini syukur nikmat aja. Ke Mekah baru 13 kali. Tapi baru 3 kali mengalami hujan yang sangat deras di sana. Tapi beda dengan di kampung kita. Kalau di kampung kita hujannya deras langsung banjir. Di sana kagak ada banjir. Hujan, pinu dikit, hilang airnya. Karena drainasenya besar-besar. Nah kalau kita buang sampah ke situ, sendal jelek masukin got. Wajar, itu air ibu sopan banget. Air itu kalau pergi dari hutan itu klenyet, cari lubang yang kecil. Nah kalau lubangnya kagak ada, ya pasti masuk ke rumah ibu, bener. Yang salah air apa kita? Nah kita yang dimarahin pemerintah. Kan lucu, buang sampah ke sungai. Ada botol ke sungai. Makin lama makin banyak, botnya ketutup, naik airnya ke rumah. Yang dimarahin pemerintah. Makanya jaga diri kita, nanti ada rumusnya. Siap? Mau bahagia dunia akhirat, mau? Dengerin dulu ceritanya, nanti kita kasih resepnya. Mudah-mudahan gak